Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat alhamdulillah, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Agar remo pipong Allah taala disinga makuto paru tepe sehingga to pada angka si hadire madapung arilalan naye masih ditae untuk si kira-kira mapitangi aleta rikuang Allah Ta'ala, maka dae kuang angkana menye atamu kuangi maturu lori perintahmu kuang. Inilah kami hambamu yang semuanya datang untuk mencari kebaikan. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik, bahkan Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aga naqada nabita." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqumus sa'atu la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman." Atau kama qala. Nasa nabita la taqumus sa'atu, puradetu nakajajian riasange akama kelino. Artinya kiamat tidak akan terjadi hatta yataqarrabaz zaman, sampai waktu itu terasa cepat berlalu. Batuana ada pada maga masita isadingi asisul lenganna watwe. Artinya apa? Ketika fenomena ini sudah terjadi, na isadingi maka damanang kaja ira wattu taci nampak manisading, berarti itu kita sudah memasuki tanda-tanda kiamat menurut Nabi. Tentu urasa pada ira isadingi mana nih? Samanna sedih tasya sewe cinampak nah. Tasya minggu cinampak lada mani. Makanya sambungan hadisnya Nabi katakan, fatakunus sanatu kasyahri. Gangkana ia rawat tu tasya taumi pada milau na tasya ulangi. Jadi ia tasya taumi tasya apalagi siang ngesemen kata mana si ular ramalan. Nah pemajak sedih kurang ramalan ini si tamak ramalan. Ini semakin cepat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang lebih menguatkan lagi hadis ini dengan lafaz yang sama. La taqumus sa'atu hatta tataqarrabal aswaq. Nasa nabita purade natu nakajajang akamakan nalino, kiamat tidak akan terjadi hatta tataqarrabal aswaq,
sampai pasar-pasar itu semakin mendekat ke rumah-rumah kita. Betona salah sedi tanran na makada macawe tongan ni aka makan nalino nareko pade macawe ipasae lori bolata. Sekarang kita lihat lagi. Maka kuangi sekarang ya ropasae deje na macawe pade macawe ki bolata tamak metoni ha akilala bolata. Dulu ya ko angka melo yalli angka melo ya paraluang isalepi bolata tolo pasae sapai na podi lolongan. Sekarang maka kuangi tamang deje na perlu isale bolata itimpa bawa mani hapeta nang kamana nih unulle de gaga ibalo tu pasarap pa tapi engka ya ko ibuka HP tangka. Ini sudah terjadi. Ya makanya naliwa lalo di makan nabi tak pada macawe ipasai maka kedenya ni macawe tamak lalo itu na kilala bolata. Makanya sekarang itu kalau menurut di kantor pengadilan agama, kalau dulu kasus seorang suami istri itu bertengkar hanya gara-gara permasalahan sepele, sekarang bertambah lagi satu kasus. Apa itu? Biasa mohon maaf makundreye ya roma pesan aki HP na makai gana pesan na dena pudangi lakain na. Angka mani roma tu kurir mangantara awe angka si pale na digagadwi. Ini sering menjadi kasus pertanyaan. Kenapa seperti itu? Karena ini memang sudah diprediksi oleh Nabi jauh sebelum hari ini. Jadi ini tuh sitongan umat salenge kita ini umat Islam harusnya makin kesini itu pada matadda itapeta makada iyaro agama salenge betul-betul agama yang datangnya dari Allah. Dan juga Nabi Muhammad itu betul-betul adalah utusan dari Allah. Kenapa? Bendenge yero Nabi Muhammad tahu biasa nih, maka datangnya Nabi seperti ada anggapan sebagian orang bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Pekonul le Nabi ta prediksiwi belana sisabbu petadatu tahun labe dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi saat ini. Dan kita berarti kita sudah memasuki fase di mana yang diprediksikan oleh Nabi. Nah sekarang jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan kalau sudah memasuki zaman seperti ini? Itu tanda tanyanya. Nah sabah isa ni makadawai, yolameto ang kametoni kurwatwe. Sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah dapatkan zaman seperti ini? Kalau kita mau teliti hadis-hadisnya Nabi, ya roh hadis-hadisnya Nabi itu kita akan dapatkan banyak pesan-pesan Nabi kepada kita umatnya untuk kita perpegangi nareko irate metoni roweto onanasani. Di antara banyaknya hadis atau riwayat-riwayat yang meriwayatkan pesan-pesan Nabi, selalu ada dua perkara yang selalu Nabi simpan paling atas atau sebut pertama. Ya mabere kada Nabi ta untuk pesan akhir zaman selalu dua hal ini yang dia utamakan. Apa yang pertama? La tatrukis sholah. Aja itatangi sumpajangnya. Itu pesan Nabi yang pertama. Cuma tentu saya rasa nareko sumpah aja si melo ibahas si waktu ini kapan nasi kanangan. Nasabah ya kika pas sumpah jamanan nih. Makanya kita pindah ke yang keduanya. Apa itu? Wa aksirud du'a. Taro mega parelo duata ripuangallahu ta'ala. Kita berdoa, perbanyak doa supaya hati kita ini diberikan keteguhan oleh Allah untuk senantiasa menjaga atau selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan ini yang akan kita bahas. Nah jamaah sekalian, ketika kita berbicara masalah doa, nareko parello doa melo ibicara, tentu kita sudah pahami bahwa yang dimaksud dengan doa itu merupakan bentuk makda idi atai parello mopi ripongallahu ta'ala.
Upan na pajaki marelo doang, berarti seakan-akan itu yang enggak makadadena tu ya perlu pang Allah Ta'ala. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang paling sombong itu adalah orang yang sudah tidak mau lagi berdoa. Kenapa? Nasabak nangga natuangi wialena. Nareko ciamet to ni melo turu ri pung Allah Ta'ala berarti yang enggak ni makada yulle mo selesai kamanang urusata tamangkin na bantu ki kuangi. Nah, karena doa ini adalah merupakan bentuk permohonan kita kepada hamba, tentu ketika kita berdoa itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena Imam Besar Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab kenapa doa itu terkadang angka yello kupuang Allah Ta'ala na de pajak sa dinawereki puangi, itu karena kita hanya sebatas membaca doa, kita tidak berdoa. Beda itu hasil ingat tuh antara marelo doang, si bawa mak baca doang. Banyak orang sekarang nasengi alena marelo doang, tapi si tongan mak baca doang nih. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita merasa diri kita bahwa kita ini sedang berdoa, tapi ternyata kita sedang membaca doa. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kitab yang saya bawa ini kitab karangan ringkasan dari Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Di sini dikatakan bahwa ketika kita mau berdoa, narekomelo ki marelo doa ri puang Allah Ta'ala, hendaknya memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Karena ibaratnya kita yang butuh, maka kita harus perbaiki ini adab kita untuk berdoa. Nah, apa yang pertama? Di dalam kitab ini dikatakan al-awwalu yang pertama, ayyatarassada li du'aihi al-awqati syarifata. Nareko marelo doaki, sebisa mungkin kita untuk menunggu atau memilih waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Jadi melo na panasanga ki Andre Guruta maka da angka tu waktu kami nama kanja ki marelo dua ri Allah Ta'ala. Apa waktunya? Kayaumi arafata minas sanati. Di antara 1 tahun itu ada 1 hari yang paling bagus berdoa, itu yaumu arafah. Riwat wukufna jamaah haji ri padang arafah. Ya tosi di deto menre Makkah isunaka kitu mapuasa. Puasa Arafah sana. Iya na rawat tuwe kami namakanja untuk ipamegay parelo duata ri Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian wa Ramadhana minal ashkuri. Di antara lagi 12 bulan yang Allah ciptakan, angka 12 ulang, wa Ramadhana minal ashhuri. Angka sediula kami namakanja, ya naritu ular Ramalang. Bukan berarti bulan lain tidak bagus. Makanja mana sa cuma kami nama makanja. Apa itu? Bulan Ramadan. Jadi macawe nih. Jadi nakutama ni matu ular Ramalan itataromitu ni miga parelu dua ta'akur. Itu yang kedua. Kemudian wa yaumal jum'ati minal usbu'i. Rilalanna si tasimingwe angka si sedi aso kami namakannya ya narito yaumal jum'ah aso jum'ae. Ya narito lalanna na si taunge ular Ramalan. Lalan na si minggu angka sedia so ya sangi aso Jumat. Yan naro kami namakannya. Di dalam hari Jumat itu nasang Andre Guru tak kesengkang ada 1 waktu angka sedia waktu kami namakannya ki mareluluan nareko Jumai. Itu pada saat khatib Jumat duduk antara 2 khutbah. Nareko leto ni ketoba pertama na pa ketobay tudangi akuro kami namakan jaki untuk merelo doang. Makanya Andre Guru tak biasa wasiatkan kepada kita, ya kupura ko maketoba pertama na mutudang, aja macin nampel ada bate mutudang. Ya si kira-kira 2 telu parelo doang letu ibaca kuro. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu
terlewat begitu saja. Kemudian wa waktu sahri minas sa'atil laili lilalanna sitasessoe, dalam 24 jam ada lagi satu waktu yang paling bagus, itu adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur berarti yolona cedek sumpah subuh. Nah, sabab batas untuk kita makan ketika kita puasa itu nareko bani tahu. Berarti kalau waktu sahur itu di depannya azan subuh. Ya roh kami waktu kami makanja untuk merelo doa kiri Allah Ta'ala. Jadi ada namanya hari Arafah, kemudian di antara 12 bulan itu bulan Ramadan, di antara 1 minggu itu ada hari Jumat, dan di antara 1 hari itu waktu yang paling baik itu adalah yolona sumpah subuh. Itu waktu sahur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-thani dalam kitab ini disampaikan ayyaqtanimal ahwala syarifata. Kalau tadi waktu yang kita pilih yang waktu-waktu terbaik, sekarang yang mau dipilih itu keadaan-keadaan terbaik. Apa contohnya? Inda iqamati sholawatil maktubati riwattu ipatatunna ijamana sumpaja perlue. Itu ketika kita melakukan sholat fardu atau sholat wajib. Di situ waktu paling bagus untuk berdoa. Di mana waktunya? Di sini dijelaskan itu ketika kita sujud terakhir di sholat kita. Sujud pacapuretta rilalenna sumpajatta. Iya noro waktu keadaan kami namakan jaki marelo doa ripuang Allah Ta'ala. Makanya jangan heran kalau terkadang kita dapatkan imam kalau sholat itu biasa kalau sujud terakhir meta sedih. Biasa tuh apa kero? Kenapa? Karena memang pada saat itu dianjurkan untuk berbanyak berdoa. Cuma Bapak Ibu sekalian, ada yang harus perlu kita perhatikan. Ketika kita berdoa di dalam sholat, narekurala sumpaja ki marela duang, jangan kita lafazkan doa kita kalau doa itu bukan bacaan sholat. Apalagi aku bahasa ogi metona. Jadi makanja marelo doa kiri lalan na sumpajange, tapi aja ifal lafalangi na sabak lila. Kenapa? Karena sholat itu ia rasumpajange mapamula baca-baca na latu kedo-kedona puramana meto ni nabatasi nabita. Puramana meto ni napatan tu nabita, maka dak mapakwe bawa bacaan na sumpajange. Kapan kita menambah kata-kata atau bacaan di luar bacaan yang pernah diajarkan oleh Nabi? Kalau dalam kitab fikih Safinatun Najah, nasolangi sumpajata. Misalnya sujud ke, puan tawelengka kasih dalek puang, masolah sumpajata. Kenapa? Karena dilafazkan dengan lidah. Pekoga pada carana ipallafalam akibawa lalanna akita. Itu. Jadi bagus memang berdoa ketika di dalam sholat, tapi itu saja pesannya. Jangan dilafazkan dengan lidah. Kecuali, ini juga nasabah menurut Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i itu, ya tosi baca-bacaan sumpajange, terutama rukunnya surah Al-Fatihah, atau bacaan sunnahnya seperti ruku, itu baru dianggap sah, ya ko ifalla falangi nasabak lilah. Jadi kalau Imam Syafi'i itu, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah dalam hati, itu dianggap tidak membaca. Jadi harus dipakai dolilata. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Dia dingi baca lalang hati. Terutama surah Al-Fatihahnya, nasabak surah Fatihah rukungi. Kapan tidak dibaca surah Al-Fatihah, berarti dia itu nasa sumpajata. Kesalahan atau kekhilafan biasa sebagian orang, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, itu nabaca lalangati surah Al-Fatihah. Ini kita bicara mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika bacaan-bacaan sholat itu dianjurkan untuk dilafazkan dengan lidah. Benai baca lalangati. Kecuali doa tadi yang di luar bacaan sholat, aku toh silalanna atita ibacai. Jadi seperti itu. Jadi inda iqamati sholawatil maktubati, waktu yang paling bagus itu adalah ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian di sini lanjutannya wa khalfas sholawati
primondrin na to si sumpajangnya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, itu adalah waktu paling bagus kita untuk berdoa. Oleh karena itu hadirin sekalian, ya kodetom magaga urusa pentilade, tidak ada urusan yang sangat mendesak, ondro-ondro maki cinampe marelo doa ya kupura ki masuk pajan. Aja pura nama berseleta lupa tak. Ya ondro-ondro maki ya kodeto gaga urusa penting. Masalah mau doa berjamaah ikut dengan imam atau kita mau doa sendiri-sendiri itu urusan kita masing-masing. Melok kiga tajangi imangi marelo doa atau si bawa makaming atau melok kiga marelo doa ala leta itu urusan kita masing-masing. Tidak ada paksaan. Maka da bawa mi andre gruta kilalanai kita sebisa mungkin itu kita manfaatkan waktu setelah sholat kita untuk berdoa. Nah, sebab pasti ada sebagian kita juga yang tidak mau doa berjamaah bersama dengan imam dan itu tidak bisa dipaksakan. Cuma intinya di sini sebisa mungkin untuk berdoa. Kemudian di sini dijelaskan lagi asalisu yang ketiga ayyada'wa mustaqbilal qiblati, sebisa mungkin untuk berdoa menghadap ke kiblat. Ya berdoa menghadap ke kiblat itu disunat. Jadi ketika kita berbicara masalah adab berarti tidak ada dosa di situ kalau tidak dikerjakan. Ini harus digarisbawahi karena ini adab. Cuma bateta mimapa lebih akipwang Allah Ta'ala nareko ijamai. Jadi sebisa mungkin menghadap ke kiblat kecuali doa atau ketika kita misalnya selesai sholat, misalnya imam. Nah sabayar nareko pura kimasum pajak, kalau kita mau teliti itu hadisnya, ada dua sunnah yang dianjurkan Nabi ketika selesai sholat itu yang biasa dikerjakan Nabi. Itu Nabi kalau sudah salam biasanya menghadap ke kanan. Seperti yang dilakukan tadi guru tayang imam, itu kan menghadap ke kanan. Dan itu memang sesuai dengan sunnah Nabi. Atau sunnah yang kedua dari Nabi itu langsung menghadap ke belakang. Menghadap ke jamaah. Cuma Nabi ada sedikit beda di sini. Nabi yakko gilil limondriwi, Nabi itu periksa satu-satu sahabatnya. Di situ. Jadi Nabi tidak menghadap ke jamaah saja, tapi misamana meta Nabi tahu. Sehingga kalau ada yang tidak hadir salat berjamaah, misa Nabi tahu kegesianu. Itu hikmahnya kenapa Nabi menghadap ke belakang. Karena Nabi mau periksa satu-satu, mana ini semua sahabatku angka mana mua kalau mak berjamaah. Cuma terkadang ada sebagian imam itu hanya menghadap ke belakang apa cukup. Itu setidaknya sudah melakukan sunnah, cuma tidak bisa karena tidak mungkin kita apalagi masjid raya itan rangi mana siagai gano berjamaah. Makanya imam tadi saya lihat guru tayang imam itu menghadap ke kanan dan itu sesuai memang dengan sunnah. Sehingga ketika dia berdoa menghadap ke kanan itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena sunnahnya memang setelah sholat itu menghadap kanan. Cuma ada sebagian, kalau termasuk guru tak kisengkang, itu dia katakan kepada kita, nareko pura ki masum paja, kalau kita menghadap ke kanan, ini hanya pilihan. Nareko melok ni marelo doang itu menghadap ke kiblat lagi. Tapi itu tidak payah, ibalik ia leta. Itu hanya pesannya guru tak. Tapi kalau mau sesuai dengan sunnah itu sudah sesuai sunnah. Kalau kita menghadap ke kanan, mau berdoa di situ tidak menjadi persoalan. Itu menghadap ke kiblat. Kemudian wa yarfa yadaihi yakka ilimatta. Ini biasa sering sekali anak-anak ini biasa mapakwe. Ya kemarin lu doangin pas standar limanna akipopanna. Napa makaming amin. Kenapa dia suruh angkat telapak tangan ini? Itu bentuk keseriusan kita dalam berdoa. Kita mau meminta ini, makanya diangkat tangan. Ya koi patada bawa milimata napa ki makami. Samana saja itu serius. Samana saja itu serius. Makanya disunahkan untuk angkat sebisa mungkin, angkat kedua telapak tangan. Ya ko mawata-wata mo pa isading. Ya apa pala ko yaka na tindre sa dilimata aja bawa ni akai. Tapi kalau kita yang masih kuat ini diusahakan diangkat. Di sini dikatakan summa
yambaghi ayyamsaha bihima wajahahu fi akhir du'ai. Kemudian dianjurkan lagi ketika selesai berdoa itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Isapi rupatta. Setiap kita selesai berdoa. Makanya di sini ada hadis. Qala Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Umar, penguluta Umar purama berekada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadayhi fid du'ai, narekonaka ilimanna riwayat marillo duangi, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajahahu. Dena palesoi Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajahahu, sebelum Nabi mengusap dulu wajahnya. Jadi misalnya melalui Nabi dena palesoi Nabi tidak menurunkan tangannya sebelum nasapu yolo rupana. Misalnya kita akhir amin itu isapu yolo limatan apa palesoi, itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini bisa kita terapkan semua. Kenapa? Tentu kalau ini diikuti itu kan kita secara tidak langsung mengikuti sunnah Nabi. Dan ketika kita mengikuti sunnah Nabi pasti ada pahala yang didapatkan. Nah, ini demi kesempurnaan cara kita dalam berdoa. Bahkan di sini dikatakan lebih spesifik lagi, waqala Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yara nabita idza da'a dhamma kaffaihi. Narek kemarin lo doangi dhamma kaffaihi napasigabung ilimanna. Jadi dalam kitab ini yang hadis yang dikutip itu dari Ibnu Abbas, dia jelaskan bahwa Nabi itu kalau berdoa dhamma kaffaihi napasigabung ilimanna. Seperti ini. Tapi kalau kita mau tinjau hadis-hadis yang lain, saya pernah baca hadis yang mengatakan bahwa Nabi hanya sekedar mengangkat tangannya tanpa menyebutkan bahwa Nabi dhamma kaffaihi. Sehingga Andre Guruta mengatakan bahwa dalam persoalan mau dirapatkan tangan atau tidak itu urusan kita masing-masing. Kita sama nyameng. Cuma sepakat semua ulama bahwa Nabi itu mengangkat tangannya. Masalah apakah dirapatkan seperti ini atau dipisahkan itu memang ada perbedaan hadis. Artinya Nabi pernah berdoa begini, Nabi juga pernah berdoa begini. Tapi semua riwayat mengatakan bahwa Nabi mengangkat tangannya. Ya, jadi begini sudah sesuai dengan sunnah, begini juga sesuai dengan sunnah. Jadi kita manyamatosi usah dikumapaku kai silakan dikerja. Mapakutosi awala manyamang ya silakan dikerja. Ya, jadi itu. Ini penjelasannya Andre Guruta, dia mengutip hadis di sini. Kemudian wala yarfa basarahu ila samai. Nabi itu kalau berdoa la yarfa basarahu, Nabi tidak pernah melihat ke atas. Jadi dena paku nabita, dena cenga nabita ya kumelo doangi. Ya, dena cenga nabita. Ini menurut hadis di sini. La yarfa basarahu ila samai. Nabi tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit. Ya berarti dia cenga nabita. Itu. Jadi ini merupakan adab-adab yang sebisa mungkin kita lakukan. Meskipun kalau tidak dikerjakan ditetoma dosa. Kenapa? Karena ini persoalan adab. Dan juga ini sebagian merupakan sunnah. Seperti yang kita pahami kan sunnah ya ko ijamai lolongaki apala ya ko deto ijamai rogi ni. Rogi ki deto dina marigaga rogi ki. Sebab angka apalang yabiang. Kemudian selanjutnya di sini lagi dikatakan khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahri. Narek kemarin lodwaki sebisa mungkin suara itu tidak keras dan juga tidak dibaca dalam hati. Jadi ya kemarin lodwaki usahakan ini mulut bergerak. Ya kemarin lodwaki usahakan ya mulut ini, lidah kita ini bergerak. Aji baca lalang hati doa parel duata. Meskipun nisam atau puang Allah Ta'ala aga ipau kilalan natita. Ya, nisam atau puangi. Jadi jangan, ini harus kita pahami, jangan kita beranggapan bahwa ya misalnya angka masalah hidup angka masalah ilolonga, ada masalah yang kita hadapi. Ya pini sepuang Allah Ta'ala nareko ya pisengangi.
Itu pina tahu Allah bahwa ada kita ini memiliki masalah kalau kita lapor sama Allah deh. Bisa metoni pang Allah Taala sebelum bisa yellow. Cuma disitulah Allah mau melihat bagaimana kesungguhan kita di dalam meminta. Nah, jadi namun je sitongan namun je deh pau ini sa napi ki je mangolo misa metoni apa maka dewa apa ko sina perlu aja takwe. Bisa. Cuma tidak boleh juga kita kepedean sekali. Maka ni, oh puan, di semua tu puan, detoding. Makanya di situ tadi kita harus lafazkan dengan lidah. Kemudian hadirin sekalian, Allah yatakallafa saja'a fid du'ai. Nareko marelo doa kiri puang Allah Ta'ala ini lagi adabnya. Sebisa mungkin jangan meminta untuk disegerakan diterima. Jangan terkesan doa kita itu seakan-akan memaksa Allah untuk segera dikabulkan. Ketika kita minta kepada Allah misalnya, ya Allah, melok aja sedih melioto puang, kodingi baja. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh kita kasih Allah tempo atau batas waktu. Silakan diulang-ulangi doa. Tidak apa-apa doa itu diulang-ulangi terus. Tapi jangan seakan-akan kita berdoa supaya dikasih secepatnya untuk dikabulkan. Itu tidak bagus. Ya, makanya di sini kata jangan sekali-kali as-saja'a fi du'ai, berburu-buru supaya dikabulkan itu doa. Wal aula alla yujawiza da'awatil ma'surah. Sebisa mungkin kalau dihafal doa yang paling bagus itu doa-doa yang ada diriwayatkan oleh Nabi. Misalnya didapatkan riwayatnya dari Nabi. Artinya doa yang dalam versi bahasa Arab. Itu lebih bagus. Cuma jangan sampai melok ni mak bahasa Arab marelo doang, nah dena ipahang aga batuan na. Ya na reasanya mak baca doa mi alena tapi dene lo doang. Nah baca bawa mi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tapi dene sahabat Tuhan. Makanya sebisa mungkin kalau ada doa yang selalu kita baca itu sebisa mungkin namun jadi sebutan yang penting ipahang doa ini yang saya baca doa untuk minta begini. Namun ipaham mana betuan kata per kata, tapi setidaknya ditahu inti doa yang saya baca ini untuk meminta begini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Oh, itu doa minta keselamatan. Rabbi firli wali walidayya. Oh, itu doa untuk kedua orang tua. Setidaknya ipahang, namun dia sebetuan tapi ipaham maka ya tujuannya ya doa perluang yuk baca. Supaya itu tadi jangan sampai lainnya itapu akil timuta leto akilalan natita. Ajak kamana melok ke sebelum isalai bolata misalnya melok kilo kantoro melok kilo sikolai melok kia sama baca doa untuk meminta rezeki tapi doa tidur ibaca ya nanti tahu tulis cakar rundu gimana ataukah sisa doa makan itu 5 lewasan nih. Ini makanya saya pernah dengar cerita ini ada suami istri, ada seorang laki-laki yang mohon maaf dua istrinya, dua benena baru taubat. Apanya kasih masuk paja sebab benena. Akhirnya ketika berdoa napan di bawah pada doa nafala. Ya bawa Rabbana atina. Ya itu nafala. Akhirnya ketika berdoa, selesai sholat berdoa dia baca. Kebetulan istri pertamanya itu namanya Fatimah, sedangkan istri keduanya itu namanya Hasanah. Akhirnya ketika berdoa, bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maperote si bene macuana, kadena coba-coba pana. Mana katuli mentah-mentah sedih malolo itu li alena mah tuli lo doangan. Agi hasan. Ar tuli baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sih peke do mana itapu dena kai tapu saku. Akhirnya nasaba sila napa to kasi detoni sama kada aga dek betuan rona baca nasulle ni.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Mati di. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi nabaca bawah, mina dia na paham makna aga sitongan maksudnya ya perluannya. Jadi tidak perlu dihafal artinya kata demi kata. Nasabak merejit itu. Cukup saja isengi makna yewe perlu doang ubacai mapakwe maksudnya. Doa untuk minta begini. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ayyaftataha ad-du'a bi dzikrillah ta'ala wa la yabda'u bis-su'al summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dianjurkan ketika kita berdoa mengangkat tangan jangan langsung masuk kepada permintaan. Aja ya ka nama limata tapamil lauta. Tapi ada pendahuluan. Apa di situ? Bi dzikrillah ta'ala. Kita puji-puji dulu Allah, sebut dulu Allah. Kemudian summa yusalli ala nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi. Makanya kalau kita dengar itu rata-rata imam yang pimpin doa itu pasti dimulai amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada bismillah, sebut nama Allah, alhamdulillah itu puji-pujian juga menyebut nama Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Jadi itu dianjurkan. Jadi sebelum kita berdoa, jangan langsung angkat tangan, ya Allah mobil. Jangan, tapi usahakan ada dulu pendahuluan. Pada Tony Yakwidil, melok min radui misalnya, maka yolo lampe ceritanya ternyata ujung-ujungnya melok min kepelek keperluannya. Maka seperti itu juga kepada Allah. Bahkan di sini dikatakan, wa yahtamma bihi baiha aidon. Wa yukhtimma biha aidon. Kemudian sebelum mengakhiri doa itu begitu juga lagi. Jadi ada lagi puji-pujian, kemudian ada lagi salawat. Makanya tadi kalau kita perhatikan yang dibaca oleh guru tayang imam tadi itu dikatakan di ujung doanya wasallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, baru diakhiri dengan surah Al-Fatihah. Itu sesuai dengan anjurannya. Jadi diawali dengan sebut nama Allah, kemudian salawat. Kemudian kita akhiri juga seperti itu, menyebut nama Allah juga dengan membaca salawat kepada Nabi. Jadi itu saja, kalau doa itu mau kita bahasa Indonesia kan tidak masalah. Yang penting itu saja kita kasih bahasa Arab. Bismillah, kemudian salawat. Ya kalau melok kita malelo dua bahasa ogi silakan, tapi sebisa mungkin yero bawang ipa bahasa Arab. Bismillah, si bawa salawat. Selebihnya itu silakan berbahasa Indonesia, kecuali yang dalam sholat. Jadi jangan ketika mengangkat tangan kemudian langsung meminta. Kemudian yang terakhir di sini, la yaqul ahadukum, jangan katakan ketika berdoa, ini hadis Nabi, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jadi ketika kita berdoa, jangan kita terlalu pasrah dengan doa. Seperti sini kita, Allahumma gfirli in syi'ta, puang adam pengakak puang in syi'ta narekomelo ki puang. Ya kociaki aja nah. Itu tidak boleh juga kita pasrah seperti itu. Tidak boleh kita memaksa Allah untuk segera mengabulkan, tapi tidak boleh juga terlalu pasrah. Ya, jadi Allahumma gfir, tidak boleh dikatakan Allahumma gfir puang awireka kasih dalek puaya komelo ki. Itu jangan seperti itu. Dan juga di sini diajarkan jangan meminta kepada Allah terlalu detail, terlalu spesifik, dan jangan juga terlalu umum. Puang, melo ka kasih meli bola puang, dua tingkah, luanna si kue puang, warna mapakwe matu cek ne puang ya koding akhir apa yolona toko anu monro puang. Itu terlalu detail. Di sini katakan kalau minta jangan terlalu detail. Misalnya ada laki-laki kalolo melo misalnya dia pegabe nihina. Minta kepada Allah, puang melo nak sendi boti puang. Yero makun reng puji, yero sikwe tandre na puange, mapakwe inge mancung-mancung inge na puang, maputih-putih melampe wiluana. Itu tidak boleh detail sekali. Dan juga tidak boleh terlalu umum. Puang melo nak kasih boti, yang penting kasih ke puang. itu juga tidak boleh juga terlalu umum.
Ya, jadi ketika meminta kepada Allah itu jangan terlalu detail dan juga jangan terlalu umum. Jadi hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kurang lebih adab-adab yang diajarkan oleh guru Imam Al-Ghazali. Itu kita pasti tidak asing dengan namanya. Tentu ini kita perkenalkan, kita bahas dalam kesempatan ini supaya ketika kita berdoa, betul-betul doa kita itu bisa sampai kepada Allah dengan bagus sampainya. Kenapa? Karena adab berdoa itu bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya Allah dalam mengabulkan doa kita. Ya kumakanjak bateta marel luari puangalau ta'ala itaro makanjak bateta milau itu pasti insya Allah Allah akan segera dengan cepat juga mengabulkan. Akan berbeda dengan orang yang sekedar meminta tapi tidak memiliki adab kepada Allah. Jadi hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang saya sampaikan, ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari pribadi saya selaku manusia biasa. Adam pengekak meraja, teman-temanku, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi kita sama-sama untuk belajar. Kemudian narekon kepeletongannya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.